warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan majelis ilmu yang sangat mulia ini. Sebelum saya membacakan kitab yang biasa kita baca di hari Ahad ketiga ini, hari Ahad keempat ini, saya menganjurkan dan saya menyarankan karena efektivitas waktu. Dan setelah ada di sini seperti biasa saya harus ke Giriya Permata Alam. Maka panjenengan jika punya pertanyaan untuk menghidupkan dan memakmurkan pengajian ini, disampaikan terlebih dahulu, ditulis di sini kepada Mas Bima, ya Ustaz Ustaz untuk menyiapkan kertas untuk yang bertanya, ditulis diletakkan di sini, sehingga nanti saya tidak terlalu panjang membaca materinya lalu menjawab pertanyaannya lebih dulu. Pengajian sebelumnya, yaitu di bulan yang lalu kita ngaji bab kurban. Walaupun itu sebenarnya bukan pasal yang harus saya jelaskan, tetapi karena waktu itu mendekati masalah kurban, sehingga pasal yang panjenengan dengarkan dan yang kita baca bersama itu masalah kurban. Nah, malam ini, pagi ini kita akan membahas bab aliyah. Jadi bab aliyah ini adalah bab pinjaman, bukan hutang. Jadi dalam bab hadis ataupun di dalam bab fikih, aliyah itu beda dengan kata aliyah itu beda dengan pinjaman yang dimaksud adalah berhutang. Jadi ini murni pinjaman, bukan menghutang. Kalau hutang itu namanya babul qardi, bab menghutang. Ya, tapi kalau aliyah itu pinjaman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu dibedakan menghutang dengan meminjam. Kalau saya meminjam sepeda motor, saya pinjam sepeda motornya Pak Ustadz Taufik. Sepeda motornya Pak Ustadz Taufik itu NMAX 2022. Maka yang harus saya kembalikan apa? Ya NMAX yang punyanya Pak Ustadz Taufik. Itu namanya meminjam. Jadi barang kalau pinjaman itu, tapi sudah salah kaprah dalam berbicara masalah agama, gitu. Jadi pinjaman itu sekarang adalah maksudnya hutang. Saya ini enggak yang ini, bab pinjam meminjam barang. Saya meminjam mobilnya
Profesor Dr. Arif. Mobilnya Pak Profesor ini adalah Alphard. Ya kembalinya ya Alphard miliknya. Minjem berapa hari Pak? 3 hari. Jadi kalau pinjaman itu ciri-cirinya barangnya dikembalikan dalam keadaan utuh. Dalam keadaan utuh. Maksudnya utuh ya barangnya miliknya itu. Iya. Beda dengan menghutang. Kalau menghutang barang itu nominalnya aja yang tidak boleh berubah. Oke. Uangnya sudah mesti berubah. Saya kemarin hutang uangnya Pak Arif itu uang 100 ribuan. Sebanyak berapa? 1 juta. Pengembaliannya ternyata dapat 1 minggu uang 2 ribuan. Oh beli ya. Tapi nominalnya sama enggak? Sama. Nilainya sama apa enggak? Sama. Tapi barangnya beda. Jangan butuh ngaji fikih ini butuh jelas. Pinjaman dengan hutangan itu beda. Nah, sekarang kan kabur sampean. Saya pinjam uang bukan hutang uang. Wes keliru kok gak ngaji. Saya langsung aja to the point, gak ngaji. Akhirnya kan di mana pinjaman, mana hutang. Hutangan akhirnya semerawut. Namanya barang pinjaman itu baqa'u ainihi. Bendanya itu tetap. Kalau hutangan enggak habis. Kenapa? Dimiliki oleh yang menghutang. Kalau saya minjem mobilnya Pak Profesor Arif, itu barangnya saya miliki apa saya menggunakan kemanfaatan mobil? Nah itu keliru mikir. Ini ya, ini saya ngaji, saya terangkan sak detail-detailnya. Ya, jadi kalau barang itu dipinjam tidak boleh dimiliki. Tapi kalau barang itu dihutang berarti jadi miliknya, cuma nanti diganti dibayar. Begitu Pak. Maka hutang nasi gak boleh. Pinjam nasi gak boleh. Aku pinjam nasimu ya. Loh. Dia pinjam nasimu. Balik gak enak Pak ya. Oleh betul ya. Loh nggih. Soalnya barangnya entek banget. Saya bener apa hutang gitu. Maka tidak boleh ngomong aku pinjam uangmu ya. Tak apa-apa pinjam-pinjaman, tapi uangnya harus tetap utuh. Yang tak kasih tadi itu 100 ribuan terbitan tahun 2002. Iya enggak? Nah, salah kaprah, masalah agama segala kaprah mereka ngaji niku. Iya, jadi barangnya yang kembali utuh. Nah, ini berarti saya mau menerangkan masalah pinjam meminjam barang ini dari definisi, kemudian yang berikutnya sampai secara praktek dan masalah-masalah yang terkait. Gitu. Monggo niki fikih ini. Saat kau belajar fikih, sama lega belajar fikih itu mesti keliru. Saya pastikan keliru. Bahkan orang-orang membaca sendiri tapi gak diterangkan ilmunya itu berbahaya. Nih, wasyar'an. Apa sih fikih? Apa itu pinjaman itu? Ibahatu naf'i ainin tabqa ba'da istifaiha liyaruddaha ala malikiha. Niki definisi secara agama. Apakah pinjaman itu? Pinjaman itu adalah memperkenankan memanfaatkan barang yang bahannya itu, bendanya itu tetap tak berubah, tak berkurang. Ya, setelah digunakan itu tak berkurang. Liyaruddaha ala malikiha, untuk dikembalikan lagi kepada pemilik. Itu namanya pinjaman. Beda dengan hutangan. Diulang-ulangi. Saya ulang-ulang. Untuk merubah cara berpikir secara agama, nah, panjenengan kalau tidak dituntun cara begini, nanti tetap akan mengatakan pinjaman dan hutangan itu sama. Ya.
Jadi kalau pinjaman barangnya itu utuh, gak berubah. Iya, gak berubah. Untuk apa itu? Ya untuk dikembalikan lagi. Maka gak ada orang minjem itu sampai 1 tahun. Kalau sampai 1 tahun itu entek barangnya. Nggih napa mboten? Iya. Habis barang. Aku pinjam mobil kamu ya 1 tahun. Oh, untuk pinjam 1 tahun itu ya ngerampok gitu ya. Jadi minjam itu ya 2 hari 3 hari gitu. Ustaz saya pinjam uang itu, pinjam uang Ustaz 3 tahun. Itu bukan pinjam, ngutang. Gitu loh. Ngutang uang. Watan aqidu bilafdin au fi'lin yadullu 'alaiha. Ariyah itu atau pinjam meminjam itu sah dengan ungkapan lafaz atau dengan perbuatan yang menunjukkan itu adalah pinjam. Dan ini diperkenankan menurut Quran, hadis, ijma'. Berdasarkan Al-Quran, wa qala ta'ala wa yamna'una al-ma'un wa tadkhulu fi qawlihi ta'ala al-birru wat taqwa. Wasta'ara sallallahu alaihi wasallam min Safwan ibni Umayyah adra'an. Rawahu Abu Dawud. Nabi pernah meminjam baju kere. Baju kere itu baju besi, baju perang. Jadi ibu-ibu gak bisa pakai baju perang. Upload. Sampai kalau pengen tahu baju kere, ya makna Jawa niku wasta'arolan tau nyele sapa Kanjeng Nabi min Safwan ibni Umayyah saking Safwan ibni Umayyah adroan ing pira-pira baju kering, kelambi kering. Kalau disebut kelambi kering, baju perang itu koyok kering. Sampeyan kalau pengen tahu datang ke tukang kelas, ya, buatkan pagar sing rapet-rapet gitu, sampeyan gawe, kuat ora? Nah, baju kering. Kenapa pakai baju kering? Karena dulu pakai perangnya pakai tombak, pedang. Jadi kalau mau dipakai baju kering sama nyaman. Kanjeng Nabi pernah minjem baju kering. Gitu. Lalu bagaimana? Dikembalikan utuh barangnya. Gitu. Barangnya nggak berubah dan nggak berkurang. Qala al-wazir ittafaqu ala anna jaizah. Ya. Akad pinjam meminjam itu boleh. Wa qurbatun mandubun ilaiha. Dan meminjamkan barang itu hukumnya dianjurkan menurut agama. Kalau temannya butuh, pinjamkan. Pinjamkan barang butuh, dibutuhkan oleh orang lain, pinjamkan. Wa analil mu'il sawaban. Yang meminjamkan itu dapat pahala. Gitu. Jadi misalnya saya butuh mobil, Pak Arif meminjamkan mobilnya ke saya, itu dapat pahala. Kalau Ustaz saya pinjamkan ke Pak Ustaz 4 tahun, pahala. Ustaz ini mobil Alphard saya pinjamkan ke Ustaz 4 tahun. Iya. Nanti kalau sudah waktunya bayar 5 tahunan kembalikan Ustaz. Itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Sayang ini urusan minjem meminjem barang ini kadang salah kaprah sekaligus jarang-jarang yang orang itu tahu kalau meminjamkan barang dapat pahala gitu. Beda lagi dengan sewa ya. Beda lagi dengan sewa. Nanti kalian generalisir. Karena habis ngaji bab Arya, lalu ada sewa terop, aku pinjem terop ya, gitu ya. Ya bangkrut wong, Pak. Itu namanya sewa, bukan pinjem. Aku sewa. Kalau sewa itu ada kompensasi. Kalau pinjem enggak, kurban. Kurban itu maknanya ibadah.
Kurban itu agawe peparek, membuat pendekatan diri kepada Allah dengan cara memberikan kemanfaatan barang kita kepada orang lain. Begitu. Itu namanya kurban. Bukan kurban, ya mirip-mirip. Wa ana lil mu'il sawaban. Orang yang meminjamkan atau yang memberi pinjaman itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muwaffaq al-i'arah mustahabbatun bi ijma'il muslimin. Ya, menurut ijma'nya ulama-ulama semua mengatakan bahwasanya berdasarkan Quran tadi yang saya bacakan, wa yamna'unal ma'un wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu Quran membicarakan ta'awanu wa ta'awanu, bertolong menolongnya, 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Saya tanya, orang memberi pinjaman itu baik apa enggak? Bukan utangan ya. Ibu-ibu pinjam mukena kepada temannya, bapak pinjam mukenanya berapa jam? 5 jam. Itu pahala. Bapak pinjam sandalnya, berarti ada akad. Maka kalau bapak-bapak pakai sandal gak bilang, itu bukan pinjam, nyolong dulu. Apa bahasanya? Gosok. Loh, niku bab hadis diterangno karo para ulama. Nah, Bapak Ibu pakai sandal gak izin, itu gosok. Gosok itu maling dulu. Maling sebenarnya. Gak boleh. Orang kalau waro itu wilai, ngati-ngati. Itu boleh aja-aja kan bab waro itu, ngaji tasawuf, waro. Gak berani pakai sandal gak bilang, orang jilbab-jilbut murah dikau. Apalagi sandalnya digawe jemek-jemek. Ya boya pasangan. Sandalnya tak gawe, malah gak kayak wudhu kono, jemek. Sampeyan kate mau iki sopo? Mangkel apa lah? Lah, nek gak ngaji agamane sampean, moro-moro digawe sak karepan sandale wong. Haram. Gosok niku saya katakan haram ya. Walaupun sepele, tapi tiap hari. Sepele tiap hari. Jadi kalau memakai barangnya orang nggak bilang, itu bukan minjam, gosok. Jelas ya? Gosok itu adalah, bahasa gosok itu sama kata lainnya dengan memperkosa, memaksa, mengeksploitasi. Itu gosok. Termasuk amit sewu Pak, itu bisa gak berkah kepada kita. Orangnya sering gosok. Amit sewu, maaf ini tak ada maksud menyinggung siapa yang menjadi pelaku pada hari ini. Iya. Termasuk memakai fasilitas umum tanpa izin, itu fasum, tapi itu orang izinnya kalau di kota. Ya toh. Paling tidak RT setempat, Pak, aku tak buka di sini. Buka tempat di sini untuk apa jualan? Permanen apa tidak, Pak? Enggak, kayak gerobak. Lah, itu warung namanya. Kok umpama dimakan sama dirinya, kuat dikai sholat. Dimakan ke anaknya manut dikongkon sholat. Panganane gak gosok. Gak nyolong tapi gosok, 11-12. Maka penjenengan kalau mau pakai fasilitas kudu izin ben gak Ustaz, bagaimana yang terjadi itu di masyarakat? Loh, kita bukan menjadikan budaya masyarakat sebagai ukuran, tapi masyarakat itu diukur dengan aturan agama. Jelas apa tidak? Jelas apa buatan? Jelas. Loh, kok umpama orang itu ngerti hadis, ngerti fikih,
Di amaluno tertib Pak. Gak nyerobot-nyerobot. Nggih. Amit, dan ini tidak ada maksud menyinggung siapapun. Membuat kios, membuat tempat, atau bahkan marukir. Jangan sampai gosok. Ada izinnya, setidaknya ngomong, Pak ngapunten ya, ini boleh nggak saya parkir di sini? Berapa? 7 tahun. Oh boleh Pak, tapi ada kompensasinya, berarti itu sewa. Jelas kan kalau orang agama ngomong, kalau tahu ilmunya, jelas. Nah, akhirnya, oh gak boleh ya, ngati-ngati ya, menghindar aja. Soalnya orang itu kadang hanya untuk kepentingan dan keuntungan sedikit aja. Bisa nyerobot-nyerobot itu. Itu gak boleh. Iya, gak boleh. Sampai orang itu takut mau pakai sandal aja gak berani. Kenapa? Iki sapa sing duwe? Iki sandal masjid. Masjid gak duwe kaki. Iya, masjid gak punya kaki. Maka dari itu ini inovasi agama untuk takbir. Masjid nyediain sandal masjid. Biar apa? Biar orang itu gak gosok. Nyediain apa? Nyediain tamu yang pakai sepatu. Iya, ini sandal masjid. Gitu. Sehingga kalau ada sandal masjid berarti halal. Kalau gak ada tulisan sandal masjid jangan orang pakai. Setelah itu diite-ite, mari diite-ite. Ternyata ngide telai ayam. Waduh, itu kan enggak bagus. Nah. Terus kalau Syekh Taqiyuddin tajibu ma'aghinal malik lil ayat wa huwa qaulun li Ahmad. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di fi tafsir wa yamna'una al-ma'un ay yamna'una ita'asha alladhi la yadullu iqa'uhu ala wajhil 'aliyah kal-ina wal fa'as wa nami dzalika bima jaratil 'adat bi badlihi was sama' bihi fa fil hasi ala fil ma'ruf wa badil amwal al-khafifa li'anna Allah lama man lam yaf'al dzalika wallahu subhanahu wa a'lam. Nih, menurut para ulama termasuk pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya berdasarkan ayat wa yamna'un al-ma'un, siapakah orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak mau memberi sesuatu yang sepele dengan cara meminjamkan seperti apa? Minjam wadah, wal faksi, kapak dan seterusnya. Loh, itu kalau orang yang tidak mau meminjamkan barangnya untuk keperluan sesaat, cuma minjem mobil sehari aja, kok gak boleh? Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Gitu. Kalau mendustakan agama, iya berarti dia pelit. Kok minjem mobilnya, minjem mobilnya Pak. Kemana? Ini mau ke Nganjuk. Berapa hari? Cuma sehari semalam aja. Waduh, ini kok ketepaan adik saya barusan aja telepon. Ini katanya mau dipakai ke Kalimantan. Iya, ada alasan aja. Ini namanya orang mendustakan. Kenapa? Allah memerintahkan berbuat baik. Di antara berbuat baik itu meminjamkan barang kita. Begitu. Tapi yang tukang minjem ini ya juga pengertian. Jangan diantri orang itu. Hari ini pinjam ke Pak Anang, besok pinjam ke Pak Ali, besok ke Pak Taufik, terus digilir. Ya nggak tunggu-tunggu barang nanti ya, itu izin namanya ya. Izin, yang minjem itu harus punya izin juga. Mentang-mentang habis belajar ini, panjenengan semuanya digilir ya pinjaman. Pak Nang aku tak kaploki sama saya. Gitu guys. Dan ini pengantarnya saya tentang bab Arya. Ini syarahnya Bulughul Maram ini. Hadisnya An Samurah bin Jundub radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi alal yad ma akhradat hatta tu'tiyahu. Orang yang meminjam itu bertanggung jawab
apa yang ia ambil sampai dia mengembalikannya. Washahahu al-Hakim. Orang yang pinjam bertanggung jawab atas barang yang dipinjam. Maka kalau saya pinjam mobilnya anak, kembalinya ya tetap ebannya 4. Ebannya nggak boleh setelah saya pinjam ebannya tinggal 2. Bensinnya kurang. Bensinnya ya tentulah. Lek gak pakai bensin berarti dipuyui. Ya gak mungkin dikencing air Allah. Ini hadisnya alal yad ma akhadat hatta tu'addiyahu. Bagi orang yang mengambil barang, meminjam barang, itu wajib bertanggung jawab atas apa yang dia ambil sampai dikembalikan utuh, tak berubah sedikit pun. Kalau berubah dosa, kecuali diganti rugi. Jelas? Ada pertanyaan apa? Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini apa yang saya lakukan sehubungan dengan utang ya. Utang apa pinjam? Utang. Utang. Yang muncul dari pemikiran saya, pertama di kampung saya itu pernah kemasukan bank kecil. Ya. Yang kedua, saya seringkali mendengar tetangga yang meminjam uang kepada tetangganya itu sampai 5 tahun nggak kembali. Kalau mau nagih juga susah. Kemudian muncul dalam pemikiran saya untuk mengadakan tabungan bersama yang bisa dipinjamkan kepada Dihutangkan. Oh ya, dihutangkan kepada yang memerlukan. Ya terus. Karena ini juga saya belum tahu apakah itu yang saya lakukan. Yang berhutang itu sesuai dengan apa yang disebutkan. Misalkan 30 juta yang menerima 3 juta dengan pengembalian tanpa jasa. Yang saya tanyakan yang membuat saya repot tanggal pengembalian yang harus dikembalikan sesuai dengan pertemuan pada saat dia meminjam. Misalnya dia meminjam pada saat pertemuan dasar wisma itu tanggal 5, ya harus dicicil dengan tanggal 5. Pengembaliannya itu sesuai dengan kemampuan. Misalnya mampunya berapa kali, ditanyakan mampunya pinjam berapa kali, 5 kali, oke, silakan dikembalikan sesuai tanggal. Nah, yang saya tanyakan, karena kalau kita menghutangkan uang itu kan harus sesuai dengan kemampuan yang meminjam. Sementara saya patokan pinjamnya di tanggal 5 sesuai dengan pertemuan itu, maka dia harus mengembalikan sesuai dengan perjanjian itu. Nah, hanya itu sih Ustaz. Ini cerita nanti. Tapi kan harus ada hukumnya. Iya, oke, monggo. Siapa lagi? Monggo. Pinjaman apa hutang? Pinjaman. Oh, pinjaman. Ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dengan pinjaman ini memang luar biasa gitu. Saya juga baru paham terkait dengan tentang perbedaan pinjaman, utang dan sebagainya termasuk sebuah sebuah. Nah, ini mungkin kasus gitu. Ketika saya pinjam mobil saya kembalikan secara utuh, hanya visinya utuh. Tetapi ketebalan ban itu kan berkurang, Ustaz. Yang kedua, di sekolah itu seringkali ada anak-anak ya, nggak mungkin karena saya di sekolah, anak-anak seringkali pinjam penghapus temannya. Nah, penghapus itu kan tentu juga kan berkurang, Ustaz. Ini termasuk yang mana? Pinjaman atau hutang atau bagaimana? Atau Ampun. Betul itu, termasuk pinjam pulpen, pinjam pulpennya. Iya. Iya. Pasti kalong loh ya. Oke, Bu, amalnya panjenengan ecos luar biasa.
Itu amalan yang bagus untuk menghindari terjadinya bank diktil dan itu ya. Dan itu sudah menjadi penyakit masyarakat. Itu. Satu itu ujian. Sebenarnya begini, sebenarnya kalau orang itu cuma makan itu insya Allah kalau konsisten hanya makan itu insya Allah tidak sampai tidak sampai menghutang dan tidak sampai apalagi ke bank. Yang terjadi penyebab orang sampai berhutang di bank itu adalah satu persoalan bisnis. Yang kedua gaya hidup. Lah uang mampunya numpak sepeda Suprafit. Mampunya kalau cuma naik Suprafit, jangan sampai bergaya naik mau tidak mau maksa nyicil. Di pertengahan nyicil dapat 3 bulan, kena musibah sakit. Waktunya nyicil uangnya dibuat beli nunggak. Jadi ambisius soal dunia itu yang menyeret orang berhutang. Kalau sudah ambisi urusan dunia, maksa-maksa. Saya Pak, kalau mau maksa-maksa mampu beli bajir, maksa. Tapi berhubung mampunya pakai sepeda motor sama Kijang tahun 97 ya enggak apa. Daripada saya mencicil tiap Pak. Mencicil. Mampu saya. Beli Kijang ribon mampu. Tapi maksa. Lah Allah mau ngasihnya cuma segitu. Lah soge itu ada takaran nilai sepotongan soge Mas yo menang-menang gitu loh. Cita kali res. Ini adab nih, adab bermuamalah. Adab bukan hukum, etika. Saya ini punya teman ini ya, punya teman. Uangnya menang gak kagian bacot. Menang gak kagian ngomong. Subhanallah, kewaya raya. Padahal bisnis yang dia geluti itu bisnis yang butuh wakil Jadi ini saya nggak sebutkan ya, namanya nggak sebutkan. A ini menjalani bisnis yang sama. B dengan B, A dengan B ini menjalani bisnis yang sama. Bisnisnya itu ngomong. Jadi untuk mempresentasikan ke orang bahwa barangnya bagus. Gampangannya makelar. Dia jualan barangnya orang, sama-sama menjualkan barangnya orang. Barangnya perusahaan. Saya sebutlah namanya MLM. Yang satu ini gak iso ngomong kalau ngundang saya tuh loh, sampai pakai pelantara. Yang satu itu boleh ngomong leweki ngomong muanis. Sampai sekarang naik sepeda sehingga ngomongnya ini malah tingkatannya tinggi, punya karyawan. Aku mikir, oh iya. Jadi rezeki ini orang butuh pinter loh. Orang paling ngomong. Ya orang tak kenali. Tapi ini bukan mematahkan orang berwirausaha, enggak. Ya wirausaha aja, jalani aja. Jalani dengan semangat. Tapi ojo ngotot-ngotot tapi ngoyo-ngoyo. Ciri-cirinya ngoyo-ngoyo itu bermuamalah, berwirausaha adalah sampai melalaikan yang wajib. Itu ngoyo-ngoyo. Sampai apa? Sampai terjadilah, wah ini bisnis harus berani. Iya. Harus berani. Ya memang betul. Saya pebisnis juga. Pernah jadi jualan apa ya? Maklaran motor, maklaran mobil, bebek. Jualan bebek. Pengepul bebek, pengepul madu, barang rongsokan. Mari tak lakoni kabeh. Dodolan gorengan. Lho ya, saya sing paling ngenes itu adalah dodol gorengan. Dari nyetor ke sekolahan bawa 15 biji, sisa 14. Saya sama istri itu ngenes di rumah itu. Apa 10 ya, tapi yang jelas kalong siji. Kita kok mau lihat pangan dewe. Oh alah, ternyata itu urusan makan itu tidak mungkin sampai hutang. Urusan makan. Apalagi hari Jumat.
Hari Jumat itu sama dia gadang, kok anteng di masjid. Pak Ali Kuyu pelaku ya. Pelaku. Enggak, sehingga anak utangnya itu. Nah, ibu itu amalannya mulia. Bagaimana nggak sesuai perjanjian? Yang melanggar janji ya nggak boleh. Cuma ibu berhak menindak. Menindak itu artinya berikutnya di warning. Ini sama model telat-telat lagi ada komitmen, nggak usah pinjam ke ini, nggak usah hutang ke ini, ke uang uang wisma, jasa wisma ini. Ini panjenengan harus sesuai dengan waktunya gitu. Yang pertama. Yang kedua, ini tak kasih ide ya, Bu, sampean boleh ngutang, tetap kami beri hutangan uang 3 juta. Nah ini Bu, nanti ini kan organisasi Bu, panjenengan kalau mau berinfak atau memberi hadiah seikhlasnya untuk keberlangsungan kegiatan ini tidak apa-apa, seikhlasnya hadiah. Tapi tidak wajib Bu ini ya, ini sunnah. Artinya sunnah sama ini murni, ini tidak ada kesepakatan harus begini, enggak. Namanya qardul hasan. Ya. Jadi yang menghutang itu diedukasi bahwa sebagai ungkapan terima kasih, misalnya inilah untuk ongkos penjagaan pemeliharaan uang yang dikumpulkan itu, tabungan yang dikumpulkan itu, ini saya bukan nyumbang, mengasih hadiah 10.000 misalnya. Iya, tapi tidak disepakati berapa nominal. Nah, itu bukan riba. Ibu biar menjadi pengelola yang kreatif tapi tetap syariah. Gitu loh ya. Tapi kalau ibu wajib ada uang, nah berarti riba. Kayak gitu. Kalau tidak, nah ini kalau mau ngasih hadiah sumbangan untuk ungkapan terima kasih telah dibantu. Gitu. Ya apa? Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak? Riba, Oh, mobil, iya. Bannya berkurang. Iya. Kalau dipakai sampai jangankan dipakai setahun, Pak. 3 jam aja itu berkurang. Entah berapa mili itu kurangnya, iya. Kalau panjenengan mau mengganti tiap pinjam mobil bagus, pinjemlah mobil saya. Iya. Jadi gini Pak, di dalam syariat itu yang nggak saklek. Iya, nggak saklek. Kalau mobil dipinjam berbulan, cuma dipinjam 2 hari itu wajar. Dan berkurangnya itu masih dalam batasan toleran. Namanya itu ibahah. Apa ibahah? Memperkenankan yang sifatnya wajar kepada orang, itu namanya ibahah. Maka baiklah dan baguslah setelah minjem dibelikan bensin full. Setelah full, saya diamplopi 1 juta. Saya daftar banyak saya dipinjam. Iya. Namanya itu saling mengerti. Lah kalau Bapak minjem sampai 1 tahun, itu wajib Pak. Diganti sudah banyak setahun Pak. Bukan hanya banyak, semuanya kalau rusak diganti. 3 masa itu kan. Lalu saya minjem motornya Pak Arif, teko gadang nang bedek misalnya itu ya. Kok sudah harus ganti ban, tak penting Pak Arif sama saya. 5 kali itu ya. Jadi itu Pak, namanya ibahah, sukarela. Tapi pengertian lah Pak ini matur nuwun ya. Salam nang anaknya 1 juta, anak sing cilik itu. Saya kan punya anak kecil ya. Kayak gitu namanya. Termasuk pulpen, pinjam pulpennya itu namanya ibahah. Ibahah itu memperkenankan secara sukarela, pahala. Berkurang.
Kecuali pinjam pulpen sampai setahun. Dibuat nulis sampai 20 rim. Itu merampok. Ya, jadi gitu ya. Tapi kalau ini yang katanya Ustaz tadi, saya itu uang 1 juta ini untuk anak yang kecil. Berarti kan itu harus diberikan untuk anak yang kecil, Pak. Tidak boleh dipakai sendiri. Kecilnya berapa dulu usianya? Kecil ini ada batasan dulu ya. Saya juga anak kecil. Seperti ini tuh Ustaz. Anak-anak itu kalau hari raya kan dapat galak tampil gitu. Iya. Nah ini kan sudah dipegang. Ini kan akadnya kan diberikan kepada anaknya. Ini kan kadang-kadang dititipkan ibunya tuh. Ya, memang khusus hari raya Idul Fitri itu hari senangnya ibu-ibu ya. Anaknya akhirnya mau ayah punya anak 7 di bawah semua ya. Siapa mau malam juga? Enggak, kalau saya gini, Bu maaf, ini ada bab tersendiri namanya babul hajar. Bab hajar itu bab menangguhkan dan menahan barang. Ada pasalnya, misalkan nggak tahu mondok, nggak ngerti. Ada bab hajar namanya. Saya kan sebenarnya mau komplit ke Panang. Saya langsung orang ngaji bab muamalah. Padahal bab ibadah semen banyak yang nggak tahu. Saya jangan ketok tangan saya, ketok leher saya. Banyak yang nggak ngerti. Saya menerapkan di beberapa masjid saja. Pak ada yang nggak ngerti. Iya. Kenapa? Karena ngaji itu kok awal bahaya. Murung-murung ngaji nang tengah. Nggak bahaya kan? Ya, jadi anak kecil itu Bu namanya masuk bab hajar. Bab hajar itu menahan barang anak yang belum layak mentasarrufkan harta. Bukan anak kecil itu belum balik. Sobi itu umur di bawah 7 tahun. 5, 4, 3, 2. Itu belum ngerti, maka harus dihajar. Siapa yang menghajar? Orang tua. Nah, apa saja tasarrufnya apa katanya orang tua. Sehingga mau tidak mau ya dipegang orang tua. Haknya anak. Berarti persoalannya bab amanah. Orang tuanya amanah apa tidak? Nah, kayaknya pada gak ada yang amanah ini. Ya, itu bab amanah. Anak kecil, siapa lagi? Orang gila. Orang gila harus dihajar. Orang gila, terus orang yang mengalami keterbelakangan itu harus dihajar. Semua tasarrufnya dihajar, gak boleh dilakoni sendiri. Itu ada namanya babul hajri. Termasuk orang bangkrut punya hutang banyak, itu harus dihajar. Yang menghajar siapa? Orang yang mempunyai piutang. Sampai nanti ada kaitannya dengan administrasi pemerintahan setempat. Anak bape. Loh iya. Bab agama itu luas. Orang yang ngaji bab bid'ah, syirik, kafir. Orang lah itu dok. Iku wis gak ono di Indonesia itu. Sudah gak ada. Orang semuanya sudah tahu Allah itu tuh Tuhan yang Maha Esa. Wes Islam itu selesai. Gitu ya. Jelas? Lagi? Berarti kan kalau dibawa ibunya berarti kan harus tahu jumlahnya sampai dia tahu ya Pak. Apanya? Ya sampai kan tiap hari kasih makan dong anaknya. Ya jadi itu sudah dong. Sampai kan bukan jajan dong. Bapak jagai tukang jajan bapak. Iya. Tukang digawe tukang obat madu apa gitu, madu lanang kayak bapak. Iya, nggak boleh. Jelas ya? Wes bukan manfaat barokah. Terus aku kudu boleh wis ana. Jadi tak boleh tok ae. Ya terima kasih. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.